Kalau dia yang paling terutama, engkau tidak akan pernah hitung-hitungan untuk Tuhan. Setuju? Boleh katakan amin. Berapa di antara saudara, kau punya banyak waktu, kau punya banyak kesempatan, kau punya banyak fasilitas. Kadang kepada Tuhan kita kasih yang sisa. Buat Tuhan kita kasih yang gak ada nilainya. Padahal Yesus itu bernilai. Bapak Ibu traktir orang bisa jutaan. Ketika engkau datang ke hadapan Tuhan, bring your sacrifice. Itu pun tidak bisa membalas kebaikan Tuhan. Kalau udah 10.000, 1.000 keluar juga. Saya diajar oleh Tuhan dari dulu. Saya pernah suatu waktu dulu pernah diizinkan susah. Jatuh susah ketika saya ikut Tuhan. Sampai suatu waktu, setiap persembahan lewat, saya doa. Bukan karena mau tanya Tuhan mau ngasih berapa. I don't have. Tidak ada sesuatu yang saya harus kasih. Kami diizinkan di masa yang paling tersulit. Tapi saya tetap cari Tuhan. Setiap persembahan lewat, saya doa sambil nangis. Tuhan, saya bilang one day kalau engkau kasih aku benih, aku akan tahu menghormati engkau. Setiap persembahan lewat, gak cukup untuk transport pulang. Kadang saya pernah jalan kaki. Tapi saya tetap beribadah, saya layani Tuhan. Suatu waktu karena keseringan setiap persembahan lewat saya doa. Saya ke kamar mandi, berdoa di kamar mandi. Tuhan, kalau ada benih one day, aku janji aku akan hargai yang terbaik. I will honor you dengan benih yang engkau kasih. Apa yang Tuhan tahu yang terbaik, yang saya tahu, I give to you. Suami saya tahu persis karena beliau dari bank. Jadi tahu ketika menikah hitung-hitungannya kenceng. Tapi ketika kami menikah, saya bilang saya berhutang banyak dengan Tuhan. Jadi untuk menyembah dia, untuk melayani dia, untuk beri, bukan soal nilai, jumlah. Tapi kita bisa tahu kok. Setuju? Boleh katakan amin. Saya ketemu dengan seorang yang kayanya luar biasa, diberkati Tuhan luar biasa. Tapi hitung-hitungan dengan Tuhan sangat luar biasa. Ada seorang ibu yang saya layani, dia kumpul sampah. Jadi sebelum ibadah, dia kumpul dulu pemulung Bapak Ibu. Ketika didoain dia nangis dan dia bilang, Bu, ada kebaktian berikut lagi. Saya nanti akan datang lagi, tapi saya mau jual dulu ini, saya akan datang. Itu Desember. Saya nanti dapat 20.000, saya mau bawa sebagai persembahan Natal buat Yesus. 20.000 seorang pemulung. Bapak Ibu Saudara, kenapa dia begitu luar biasa? Saya tidak merencanakan share tentang ini Saudara, karena tadinya semua lain. Bapak Ibu lihat waktu Yesus, dia lihat ada orang-orang yang kasih persembahan. Dia lihat loh, bukan jumlah, tapi berharga gak Yesus buat saudara? Anda kalau punya pacar, kalau bisa jual semuanya, Anda akan serve dia the best. Kalau boleh pinjam dari teman, pinjam mobil, pinjam handphone, semua yang keren supaya kelihatan kaya. Supaya untuk ambil hati dia. How about your Jesus? Ibu ini kasih, dia bilang saya akan pulang cepat, nanti saya balik Bu. Saya akan kasih itu untuk Yesus pemulung, dia kasih 20.000. Waktu saya setiap persembahan lewat, saya gak punya uang. Kami darinya ada tiba-tiba terjun bebas. Tapi saya tidak kecewa, saya tetap pelayanan. Kadang saking pengennya saudara, nebeng sana nebeng sini untuk melayani Tuhan, saya pergi. Kadang gak cukup uang saudara, saya doa. Saya naik mobil sayur pernah, ikut nebeng, jalan kaki.
Tapi cinta Tuhan itu tidak pernah merasa, "Oh, Tuhan kok kurang ya, kok saya jadi susah." Enggak, tetap aja saya layani Tuhan. Tapi saya bilang, "Tuhan, saya kok gak ada sesuatu saya mau kasih. Kalau Engkau kasih aku benih Tuhan." Sejak hari itu saya tahu, setiap ada kesempatan, setiap ada Tuhan kasih benih berapapun itu, saya akan tahu di sini rasanya berapa yang saya akan hargai Tuhan. Ketika dikasih kesempatan, saya akan menghargai itu seperti like no other, seperti tidak akan ada lagi kesempatan untuk melayani. Ada orang yang melayani tapi ada orang yang tidak ada kesempatan lagi. Ketika engkau diberi kesempatan untuk mencari Tuhan, engkau do something untuk Tuhan, lakukan seperti tidak akan pernah ada kesempatan lagi. Engkau akan tahu memberi yang terbaik. Engkau akan tahu menghargai Tuhan karena engkau menjadikan Dia yang paling berharga. Itu yang dikatakan oleh Daud. Daud bilang, "I shall not want." Dia tidak minta, "Tuhan jangan ambil uang jabatan aku," tapi dia bilang, "Jangan buang aku Tuhan, jangan ambil rohmu." Artinya dia sangat berharga. Ada berapa di antara saudara yang mau berkata mulai hari ini, "Yesus, ampuni aku. Aku akan menghargai Engkau yang tidak kelihatan. Aku akan do my best for you." Engkau tidak kelihatan tapi surga tidak pernah gagal mencatat sekecil apapun yang Engkau lakukan bagi kerajaan Allah. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan.